Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tiu KDR. Nah, oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah melakukan like, subscribe, komen dan juga share video-video kita ya, sehingga kita akan terus memperbarui informasi-informasi terbaru khususnya di seputar dunia pendidikan. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas ya bagaimana cara verifikasi dan validasi. Nah, di sini nanti kita singkat verval ya teman-teman. Jadi kita akan membahas mengenai verval ya. Verval berarti verifikasi dan validasi ya data siswa secara online ya. Ini nanti bisa dilakukan oleh orang tua atau peserta didiknya masing-masing. Ya, nah data ini nanti akan terintegrasi ya antara Dukcapil terintegrasi dengan Dapodik. Ya, nanti tentunya di situ ada Pusdatin ya atau Pusat Data Teknologi dan Informasi ya. Nah, nanti bagaimana cara melakukan verifikasi data teman-teman? Ya, kita kemarin sudah mendapatkan surat edaran ya teman-teman dari Pusdatin ya. Nanti kita akan memberikan informasi bagaimana cara siswa itu melakukan verifikasi datanya secara mandiri ya. Nah, nanti teman-teman verifikasi atau verval ini dikhususkan untuk siapa saja ya, nanti kita akan membahas ya. Jadi kalau kita lihat dari informasi sekilas ya, nanti data ini dipergunakan untuk apa. Nah, oke teman-teman, tapi sebelumnya ya mungkin bagi teman-teman yang baru melihat video ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya kita akan membahas bagaimana sih siswa kita itu melakukan verifikasi dan validasi data ya. Nanti yang data ini terintegrasi Dukcapil dengan Dapodik ya. Dalam hal ini nanti juga ada Pusdatin. Nah, terus untuk verifikasi dan validasi ini ya teman-teman, ini hanya dikhususkan ya, sementara ini dikhususkan untuk siswa-siswi kita yang tingkat akhir. Ya, mungkin yang sekarang kalau di tingkat SD ya mungkin di kelas 6, kalau SMP di kelas 3 ya, atau kelas 9 ya. Kalau di kelas 12 ya berarti kalau kelas SMA atau SMK berarti di kelas 12 ya, karena di tingkat akhir. Nah, oke kita awali dulu teman-teman. Jadi surat edaran dari Pusdatin ya atau Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbud ya. Nah, ini ada sebuah surat edaran teman-teman ya. Jadi perihalnya adalah verifikasi dan validasi data individu peserta didik kelas akhir ya tahun ajaran 2020-2021 lah teman-teman. Nanti bisa dibaca ya suratnya, nanti kita lampirkan aja di deskripsi video ini. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, jadi kita merujuk ya pada surat Menteri Dalam Negeri ya nomor sekian tentang ini penerapan nomor induk kependudukan atau NIK ya pada data pokok pendidik. Jadi artinya nanti NIK itu terintegrasi dengan Dukcapil ya, nanti akan terintegrasi dengan Dapodik di Kemdikbud. Nah, ini ya, jadi nanti sini. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja kementerian ya, kemudian Pusdatin dan Pusdatin ya memiliki tugas sebagai integrator data di Kemdikbud. Jadi nanti datanya antara Dukcapil dan Kemdikbud akan diintegrasikan ya. Sehubungan dengan hal tersebut ya, maka Pusdatin menyampaikan mekanisme ya. Ini data peserta didik yang terintegrasi dengan NIK dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya atau Dirjen Dukcapil Kemendagri ya, di mana untuk tahap awal akan berfokus pada pembaruan data peserta didik tingkat akhir. Nah, ini ya, jadi nanti yang di verval adalah tingkat akhir. Adapun aplikasi verifikasi dan validasi data peserta didik ini dapat diakses secara langsung ya oleh peserta didik atau orang tua atau wali melalui tautan atau laman ini ya, nisn.data.kemdikbud.go.id ya. Nah, terus di sini nanti teman-teman nang poin 1 ya, satuan pendidikan di wilayahnya untuk menginformasikan dan sekaligus mendorong peserta didik atau orang tua untuk melakukan pembaruan dan menggunakan aplikasi verifikasi dan validasi data individu peserta didik. Nah, nanti teman-teman tentunya siswa ya, jadi siswa tingkat akhir harus melakukan verifikasi datanya ya, sehingga nanti ada kesesuaian data antara di Dukcapil dengan di Dapodik ya. Nah, poin 2 dan poin 3, namun poin 2 ini nanti teman-teman ya, ketika ada kesalahan data ya, jadi nanti di Dukcapil tidak sesuai, maka teman-teman harus melakukan perubahannya di Dukcapil wilayah setempat
Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya teman-teman kita sedikit ya. Jadi untuk tujuan verifikasi dan validasi data ya. Jadi untuk tujuannya ya, verifikasi dan validasi data individu peserta didik dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan ya PPDB atau penerimaan peserta didik baru ya, karena ini yang diverifikasi adalah tingkat akhir, yakni ternyata dipersiapkan untuk PPDB ya di tahun ajaran 2021-2022 ya, karena kita tahu ya bahwa kita masih pandemi ya teman-teman ya, di pandemi COVID-19. Nah ini ternyata data ini nanti ya, tujuan verifikasi ini juga digunakan untuk PPDB ya. Verifikasi dan validasi individu peserta didik dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data peserta didik tingkat akhir ya, yang meliputi ini ya teman-teman ya. Jadi nanti ini yang diverifikasi oleh peserta didik kita ya. Jadi nanti bisa dilakukan oleh peserta didik masing-masing atau bisa juga melalui orang tua atau wali murid. Jadi bisa dilakukan keduanya ya. Bisa nanti peserta didiknya bisa melakukan verifikasi data sendiri. Dan nanti data apa yang perlu disiapkan yaitu adalah KK-nya ya teman-teman. Karena datanya dari Dukcapil, maka yang dijadikan master datanya itu adalah kartu keluarga atau KK. Nah, data master peserta didik ini yang harus dicek teman-teman, yaitu adalah NIK ya, NIK peserta didiknya ya. Terus yang kedua adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Ini yang perlu dicek di peserta didiknya. Jadi data siswanya. Terus yang kedua adalah data atribut peserta didik. Ini data atribut ini ya nanti meliputi apa ya? Ini meliputi data ibu, NIK dan nama. Nah, ini harus valid, ini harus sama dengan yang ada di Dukcapil. Nah, makanya teman-teman nanti harus membawa KK untuk persiapan verifikasi data ini. Yang kedua adalah data ayah. Ini ya, jadi NIK dan nama. Jadi data ibu, data ayah ini sama. Terus data wali, NIK dan nama. Nah wali ini nanti kalau misalkan mohon maaf sudah tidak memiliki ibu atau ayah ya, atau mungkin nanti ikut walinya, berarti nanti walinya juga harus diverifikasi. Tapi kalau misalkan ada bapak dan ibu ya, jadi artinya ikut orang tua, maka data wali tidak diisi, tidak apa-apa ya. Di wali ini nanti untuk yang sudah tidak memiliki atau mungkin beban biaya atau dia ikut ke walinya. Nah yang ketiga adalah data spesial, tempat tinggal peserta didik. Jadi data spesial ini adalah lokasi teman-teman ya, jadi lokasi rumahnya itu sudah betul atau belum ya, karena nanti kalau kita lihat ya teman-teman, kalau PPDB nanti biasanya ada jalur yonasi ya, jadi jalur yonasi itu nanti biasanya akan diambil dari lokasi tempat tinggalnya ya, sesuai dengan alamat yang ada di KK atau di kartu keluarga itu ya teman-teman. Jadi nanti ini tujuan dan juga apa yang perlu diverifikasi datanya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini konfigurasi integrasi ya data induk. Jadi data itu akan terintegrasi antara Dukcapil dengan Dapodik. Nah ini ya teman-teman, nanti bisa dilihat. Nah ini di tingkat sekolah ya. Jadi nanti sekolah juga akan mengirimkan datanya ke pusat. Jadi datanya akan diambil dari sini, dari Dukcapil. Ya. Terus untuk program ini juga persiapan ya. Jadi untuk PPDB, untuk ijazah, LTMPT atau SNPTN misalnya ya. BOS dan juga sebagainya. Ini untuk integrasi datanya ya. Jadi dari Dukcapil daerah ke Dukcapil pusat, nanti ada di data di Kemdikbud ya, ini jadi nanti sekolah juga datanya sudah terintegrasi. Terus ini teman-teman untuk tugas peserta didik atau orang tua ya, atau wali dalam verval data individu peserta didik ini ya. Nah, dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik ya, peserta didik atau orang tua wali memiliki tugas untuk memastikan kebenaran data yang disajikan pada aplikasi Dapodik dan mengajukan perbaikan data sesuai dengan data kependudukan jika terdapat kesalahan. Ini ya teman-teman ya. Jadi nanti tugasnya orang tua dan peserta didik itu adalah memastikan ya bahwa datanya itu sudah benar yang disajikan di Dapodik. Jadi teman-teman kan tahu ya bahwa data setiap siswa yang sekolah itu masuk semua datanya ke Dapodik. Data Dapodik itu nanti akan dipadankan atau dipadukan dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, sehingga teman-teman peserta didik itu harus melakukan verval, harus melakukan verifikasi dan datanya apakah datanya itu sudah sesuai yang di Dukcapil dengan yang ada di Dapodik ya. Jadi nanti perlu dilakukan cross check. Nah, ini ya data masternya sama teman-teman ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, ini nanti sudah dijelaskan, teman-teman harus mengecek
Untuk peserta didik ya, ini ada poinnya ini yang dicek. Terus untuk data atribut ya, data ayah dan ibu, dan juga termasuk data lokasi atau data spasial. Selanjutnya pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman ini ya teman-teman ya, nisn.data.kemdikbud.go.id ya. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara melakukan verbal ya bagi siswa atau orang tua ya. Nanti yang bisa ya, jadi teman-teman peserta didik bisa melakukan verbal secara mandiri ya. Dan juga orang tuanya ya atau wali muridnya bisa mendampingi atau mungkin bisa juga melakukan verbal ini ya. Nah, sekali lagi teman-teman ya, bahwa nanti datanya akan terintegrasi dengan Dukcapil dan Dapodik. Maka teman-teman sebelum melakukan verbal itu harus membawa dokumen atau datanya dulu, yaitu berupa KK ya atau kartu keluarganya. Oke. Nah, kita akan membahas teman-teman bagaimana cara melakukan verbal bagi siswa atau orang tua ya. Kita mulai teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman buka laman ini ya, alamat atau laman nisn.data.kemdikbud.go.id ya. Jadi teman-teman nanti masuk saja ke sini teman-teman ya, nisn.data.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan masukkan NISN-nya teman-teman ya, masukkan NISN, masukkan nama ibu kandung dan silahkan centang di sini ya. Saya bukan robot. Nanti kalau muncul verifikasi seperti ini, nah ini dipilih saja. Ini untuk taksi ya teman-teman. Jadi di sini nanti untuk taksi nanti silahkan ini dipilih verifikasi gambarnya, silahkan dipilih. Ya, nanti kalau sudah diisi NISN sama nama ibu kandung dan juga sudah mencentang saya bukan robot, nah nanti silahkan klik cari data. Ya, nanti silahkan diklik cari data. Nah ini ya, klik cari data. Nah maka di sini akan muncul teman-teman datanya ya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah memasukkan NISN nama ibu kandung dan sudah mencentang saya bukan robot, ya maka nanti klik cari data, maka datanya akan muncul ya. Data hasil pencarian NISN ya, jadi NISN di sini akan muncul. Nah teman-teman harus memastikan ya bahwa NISN-nya itu sudah betul ya. NISN itu hanya satu ya teman-teman, dari mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan sampai ke perguruan tinggi, ke SMA atau SMK itu NISN-nya harusnya sama. Nah, nanti kalau misalkan berbeda ya bisa dilakukan perubahan di sekolahnya masing-masing. Nah, teman-teman harus mengecek namanya juga ya, namanya harus sama betul ya, yang ada di ijazah dan juga yang ada di Dukcapil. Tempat lahir, jenis kelamin, dan juga status keaktifan. Ini aktif di sekolah, ini artinya peserta didik ini masih sekolah karena aktif di sekolah. Oke ya, terus di sini teman-teman verifikasi data identitas siswa ya, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN dan tanggal lahir di bawah ini untuk melakukan verifikasi data pribadi siswa yang tercatat dalam sistem pendataan Dapodik. Nah, di sini teman-teman ini akan terintegrasi dengan ini dari Dapodik ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan terintegrasikan di sini. Nah, teman-teman masukkan dulu nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Nah, ini di mana lokasi siswa ini sekolah. Ya, di mana lokasi siswa ini sekolah. Lah di sini nanti masukkan NPSN-nya. Lah, mencari NPSN itu bagaimana? Caranya cukup gampang teman-teman ya. Misalkan ketikkan aja, masukkan aja di Google ya, google.com. Nah, salah. Nah, ini google.com. Ya, masukkan aja di google.com dan nanti teman-teman di sini ya tinggal ketikkan aja misalkan NPSN SMKN 1 Grogol ini aja. Misalkan ini siswanya sekolah di sini ya. Dan nanti NPSN-nya sudah muncul. Atau mungkin di SMP ya. SMPN 1 Grogol misalkan. Nah, di sini otomatis sudah muncul. Nah, ini NPSN-nya. Ini masukkan di sini. Ya. Nanti NPSN-nya masukkan di sini, terus setelah itu tanggal lahir peserta didik. Ya. Nantinya adalah nomor induk kependudukan. Lah ini NIK ya, NIK-nya siswa ini ya. NIK-nya siswa ini masukkan. Lah ini silakan dilihat di kartu keluarga atau KK-nya. Ya, kalau sudah nanti silahkan dicentang ya. Saya bukan robot. Ini ya, ini contoh pengisiannya. Jadi ini contoh NPSN-nya ya, ini tanggal peserta didiknya, tanggal lahir ya, tanggal lahir peserta didik. Nah, di sini dimasukkan NIK ya, NIK-nya disesuaikan dengan KK-nya atau kartu keluarganya. Setelah itu pilih saya bukan robot, teman-teman ya, dicentang. Setelah itu klik lihat data. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ini kalau ada kesalahan dalam memasukkan NIK ya. Jadi misalkan NIK-nya itu ada kesalahan atau mungkin tidak sama dengan yang ada di Dukcapil,
ya teman-teman pasti nanti datanya akan ditolak. Ya, data NIK tidak ditemukan di Dukcapil. Pastikan isian sesuai dengan formulir dan dokumen kependudukan. Jadi artinya pastikan teman-teman, biasanya untuk nomor NIK itu ada yang angkanya itu kurang jelas ya, nanti silahkan dipastikan ya. Nah, ini kalau sudah benar data semuanya ya teman-teman, kalau datanya sudah betul maka tampilan datanya akan seperti ini ya. NIK ditemukan di Dukcapil ya, nama sesuai dengan di Dukcapil, tempat lahir juga sesuai, tanggal lahir juga sesuai. Nah, ini jenis kelamin juga sama, jadi artinya data NIK yang dimasukkan itu sudah sama ya antara di Dukcapil. Nah, ini teman-teman, ini yang masih kosong ya, NIK ibu kandung. Nah, ini kalau kosong ini silahkan diisi. Ini silahkan diisi ya NIK-nya berapa. Tapi kalau sudah terisi lah silahkan dicek kembali apakah NIK-nya sudah betul. Nah, nama ibu kandungnya pastikan sama dengan yang ada di kartu keluarganya. Nah, termasuk di sini kalau misalkan mohon maaf, misalkan ibu kandungnya sudah meninggal ya, ini silakan dicentang saja. Silakan centang di sini ya, jika ibu kandung sudah meninggal atau warga negara asing. Nah, ini silakan dicentang. Nah, ini sama nanti dengan ayahnya ya, kalau misalkan mohon maaf ayahnya sudah meninggal atau mungkin dari warga negara asing, ini juga dicentang. Nanti kalau centang berarti di sini kan tidak ada ya, NIK-nya kan tidak ada, sehingga nanti data ini akan bisa lanjut. Nah, selanjutnya ada lokasi tempat tinggal ini atau data spasial ya teman-teman, ada data spasialnya. Ini nanti, nah ini nanti diisi lintang sama bujurnya. Nah, bisa langsung diketik boleh atau menggunakan peta ini. Ini tinggal digeser-geser saja. Nah, kalau sudah betul berarti kan kalau sudah betul ya tinggal diisikan aja koordinatnya berapa. Ya. Silahkan klik di peta ini ya, klik di peta untuk melakukan perbaikan data koordinat lokasi tempat tinggal ini, dimasukkan lintangnya berapa, bujurnya berapa. Nah, nanti cara mencari garis lintang dan bujur nanti teman-teman bisa lihat di video kita ya. Silahkan cari aja di video kita. Nanti kita berikan di deskripsi video ini ya, bagaimana cara menentukan lokasi tempat tinggal ya. Nih, nah ini lanjutan. Nah, ini semua datanya sudah terisi teman-teman ya. Ini NIK wali kalau memang dia ikut dengan walinya ya. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data kependudukan. Silahkan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat jika ada ketidaksesuaian data. Nah, ini misalkan nanti ada kesalahan data ya, nanti informasinya adalah ke Dukcapil ya, karena data ini ditampilkan dari data Dukcapil ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini semua datanya sudah terisi ya, pastikan ini sudah diisi ya, NIK ayah, NIK ibu, terus data siswanya sudah dicek. Nah, setelah itu klik di sini teman-teman ya, klik di sini untuk validasi data. Jadi ini harus divalidasi data ya, jadi artinya teman-teman harus memastikan bahwa data ini sudah benar ya. Klik aja di sini teman-teman, klik. Nah, setelah diklik maka akan muncul verifikasi data peserta didik. Ini ya, data identitasnya. Nah ya, data identitas pendidik yang dicek adalah NIK. NIK-nya sudah NIK ditemukan di Dukcapil, namanya sesuai di Dukcapil, tempat lahirnya juga sesuai di Dukcapil, tanggal lahir juga sesuai di Dukcapil, disklaimernya juga sama. Nah, nanti data orang tua ini juga harus dicek ya, mulai dari NIK ibu ya, nama ibu, NIK ayah, ini semuanya sudah sama. Termasuk juga lokasi tempat tinggalnya sudah sesuai. Nah, kalau semuanya sudah sesuai teman-teman, nah ini silahkan klik persetujuan. Di sini dicentang. Ya, silahkan dicentang. Ya, ini dicentang. Setelah itu klik di sini. Klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data. Nah, ini nanti teman-teman datanya otomatis akan masuk ke dalam server sekolah. Ini ya, data berhasil dikirim ke sekolah untuk proses persetujuan. Nah, ini datanya nanti bisa diterima dan juga bisa ditolak oleh sekolah ya teman-teman ya, karena jika teman-teman sudah melakukan verifikasi data ini dengan benar, maka sekolah nanti akan menyetujui data itu ya. Dari datanya nanti akan dicek apakah isian data ini teman-teman, jadi apakah isian data ini sudah terisi semuanya dengan penuh ya, sudah betul apa belum. Nanti sekolah akan melakukan pengecekan data ya, apakah datanya ini sudah diisi. Biasanya ada teman-teman yang tidak mengisi, lah nanti bisa saja ditolak oleh sekolahnya ya, selaku tim verifikasi data siswa ya. Nah, nanti kalau sudah diklik pengajuan di sini teman-teman, maka di sini akan kelihatan ya, persetujuan datanya masih dalam proses. Nah, nanti teman-teman bisa memantau apakah pengajuan atau verifikasi datanya itu nanti diterima atau ditolak oleh sekolah. Nah, nanti kalau ditolak, berarti nanti ada informasi ditolak karena apa. Nah, nanti perubahan datanya harus dilakukan perubahan data ulang ya. Nah, pastikan semua datanya sudah terisi dengan benar. Nanti teman-teman harus memantau apakah pengajuan ini ya, pengajuan perbaikan data ini akan disetujui oleh sekolah atau ditolak ya. Kalau disetujui artinya datanya sudah sama, sudah sesuai antara Dukcapil dengan data yang ada di Dapodik ya.
Oke teman-teman, cukup sekian ya. Ini semoga bisa dipahami ya untuk proses verifikasi dan validasi data siswanya ya. Nanti bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ya atau belum jelas, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan membantu memberikan informasi terbarunya. Ikuti juga di media sosial kita ya teman-teman. Mungkin bagi yang teman-teman ingin tanya-tanya ya, silahkan bisa menghubungi media sosial kita ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.